Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah, tepatnya di Desa Kebarepan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Di sini ada salah satu situs yaitu Ki Tuan Barep atau Ki Bagus Penganten ya. Oke, nanti kita akan ngobrol nih dengan Pak Juru Kuncinya, Pak Sutomo ya, terkait dengan cerita, sejarah, pitutur, budaya dan tradisi di situs ini. Simak liputannya ya teman-teman. Di sini berarti ada apa aja, Pak? Nih, ada ada ini skemanya. Situs Sadomas 1577 nih tuh. Ini nama-namanya tuh. 16. Ibarat kereta kencana ya, ditarik oleh 7 ekor kuda putih. Nah, ini dikusirin. Nah, ini pengawalnya. Lah, ininya yang pemilik keretanya. Oke, berarti gambar itu sebenarnya yang makam-makam ada di sini ya? Ya, iya, tapi kalau secara keilmuan kan itu kan yang ada yang dikatakan rahasia ilmu yang 7. 1 iman, 2 tauhid, ketiga ma'rifat, keempat Islam, kelima sadat, keenam sholat, ketujuhnya jinabat. Nggak ada kitabnya yang disebut papan karana tulis. Nah, untuk mengetahui sedikit rahasia ilahi dalam bahasa tradisi Cirebon itu kudu bisa belajar mati sajroning urip. Kang urip kenapa? Napas, nyawa atau ambekan. Belajar mati tahan napasnya sampai jantungnya berhenti. Tapi itu nggak boleh dipraktekkan karena risiko sangat riskan. Belum berhenti jantungnya udah koslet. Keedan ini orang bilang. Nah kalau udah berhenti, bagaimana mengusir kembalinya? Berarti kan mati beneran. Bukan belajar mati tapi mati temennya gitu loh. Nggak ketaikan lah ya? Ya iya, dan makanya itu nggak boleh. Kecuali ada perintah. Nah, tadi ada yang menanggung jawab dan ada yang membimbing. Ada gurunya ya? Ya tapi gurunya nggak nyata. Disebut ada ya ada, tiada ya memang nggak berwujud gitu. Tapi bukan bisikan setan, bukan jin, bukan apa. Oke, berarti di situs Sadomas ini ada 16 ya? Iya. Bentuknya makam lah ya? Iya. Yang nomor 1 tuh. Terus ini urutannya ke sana tuh. Oke, ini Pangeran Arya Kusuma. Terus yang kedua? Banaspati. Iya. Ketiga? Ki Sanggawulung. Oke. Keempat? Ki Cemeti. Oke. Kelima Ki Demang Kerangkeng alias Ali Bungko. Oke, keenam Nyimas Sekar Kedaton. Dan terakhir Nyimas Siti Nur Haijah. Nah, ketujuh orang tersebut adalah 7 santri itu. Iya, 7 santri. Kalau diistilahkan Sadomas kan kereta kencana. Nah, itu minangkanya. Jadi di luar tadi yang nama-namanya itu gambaran 7 keilmuan. Rahasia ilmu yang 7 tentang iman, tauhid, marifat, Islam, syahadat, sholat, jinabat. Kan 7. Oke, itu filosofinya ya, Filosofinya. Pak ya? Oke. Nah, terus ini yang 1 kan kusirnya nih, yang nomor 8. Nomor 8 yang mana? Ini nih. Oke. Sendirian tuh. Ya. Tuh. Boleh masuk ya? Boleh. Ikut. Nah, ini nih. Oke, ini kusirnya sendirian. Iya. Ini masih nur kuning. Oke, terus? Ini minangka pengawalnya nih kalau di istilah. Oke, pengawalnya. Shopee iya tuh. Monggo masuk aja. Kemudian di pintu kedua kita akan melihat makam Ki Arya Puguh atau Ki Kuda Wirangrana. Kemudian ada Ki Mantripati, Ki Mantri Dewa, dan Ki Mantri Kencana. Ini berarti ada 4 ya? Iya, 4. 1313. 13. Simbolnya apa, Pak? 13 itu. Filosofinya? 3 kan alam, baik alam nyata maupun alam gaib kan 3. Tribuana gaib. Itu. Bindunya kan 3 tuh ya. 1, 2, 3. Ini nih makam yang utamanya.
Assalamualaikum. Ini Pangeran Tuan Oh, Barepnya oke. ini. Kalau yang ini punten? Ini keluarganya, putra-putra. Putra-putranya. Nah, di pintu yang ketiga ini adalah makbarohnya, yaitu Tuan Barep, dan di sebelah kirinya ada Raden Cakraningrat, Nyimas Rarang Sandi, dan Nyimas Rarang Kencana. Biasanya orang yang datang ke sini itu dari mana aja, Pak? Kebanyakan sih dari jauh. Terus jarang yang atas kehendak sendiri, biasanya itu dapat ilham atau Ilapat. ilapat. Suruh Paling cari. jauh dari mana, Pak? Ya banyak juga dari luar Jawa. Cuman ya jemput banyak yang namanya, kalau hitungan ya sangat sedikit. Jadi istilahnya kalau nggak terpanggil nggak mungkin datang ke sini. Oh, jadi orang-orang terpilih yang datang ke Iya. sini. Ya. Makanya di sini secara umum ya sepi dan sepi. Karena sekarang kan cari ini yang instan, yang pragmatis, itu loh. Jadi kalau ada istilahnya kan ada dua jalur ya, jalur ilahiyah dan jalur non ilahi. Nah kebetulan di sini jalurnya jalur ilahiyah. Jadi ada 3 jalur ya. Jalur non manusia, jalur manusiawi, dan jalur ilahiyah gitu. Makanya pintunya juga 3 kan. Tribuana, 3 buana itu alam. Baik pun yang gaib, tribuana gaib. Hidup juga kan 3, hidup, tidur, dan mati. Hukum mati dikatakan hidup, ya yang mati kan lahirnya, jasadnya, badannya, hidupnya kan tetap hidup gitu. Filosofi orang Jawa, uripiku langgeng tan kena loro tan kena pati. Yang ini kan jasadnya, jisimnya. Yang disebut Adam itu loh, ya kurungan, kerangka. Kalau nggak ada Nur Muhammad ya nggak hidup, belum hidup gitu loh. Jadi sini penuh filosofi. Nah itu yang dikatakan Cirebon Peteng. Nggak ada kitabnya, nggak ada naskahnya. Jadi di sini itu banyak simbol-simbol yang disematkan di situs Sadomas ini ya. Iya, iya. Itu juga kalau di Jang Jawa kan sado manusia, dodo bodoh. Mas itu logam mulia. Artinya manusia bodoh yang berhati mulia gitu. Nah, kenapa disebut kampung itu rawan? Rawan itu rawatan. Baik pusaka maupun keilmuan itu dirawatin atau dipelihara atau disimpan lah. Di keluarga besar rawan. Jadi itu urun temurun yang jadi juru kunci itu orang rawan. Oh, wajib. Iya wajib, tanpa dipilih. Jadi hak turun temurun kayak apa? Kayak feodal gitu ya. Nah terus jalurnya juga ya jalur ilahiyah. Ya kalau secara umum ya amat sangat berat. Saya sendiri kalau bisa memilih atau menolak saya tolak, dan saya memilih yang lain lah, jangan ini gitu. Tapi itu kan nggak bisa diminta, saya nggak bisa ditolak. Apa yang jadi kehendaknya, artinya kehendak ilahi ya harus diterima dengan ikhlas dan harus tetap bersyukur. Mau enak, mau nggak enak, mau susah, mau senang, mau kaya, miskin, nggak boleh mengeluh. Itu jadi semuanya no filosofi. Ini mau percaya mau enggak ya, itulah Cirebon Peteng. Nah, budaya dan tradisi yang diselenggarakan di situs Sadomas ini apa nih, Pak Kujan? Nah itu dia, karena belum saatnya untuk muncul ya, untuk rame. Jadi belum ada yang tergerak. Kecuali orang-orang terpanggil udah yang mendukung. Ya terus terang saya 30 tahun lebih. Dari akhir 92 sampai sekarang. Waktu itu saya baru umur 37 tahun loh ya. Ya jadi juru kunci sampai sekarang.
Ya kalau sebut ironis sih sangat ironis. Tapi ya itulah harus berjalannya harus begitu. Tahan nggak, kuat nggak, mampu nggak, begitu loh. Nggak boleh meminta sekaligus nggak boleh menolak. Kalau secara manusiawi image saya tuh wah, nggak ada yang positif dianggapnya, image-nya image negatif. Karena nggak sepemahaman dengan umum, gitu loh. Tapi ya memang begitu konsekuensinya harus. Nah, iya dia di gambar yang Semar tuh ya, yang pakai bahasa Jawa tuh ini keterjemahan bebasnya ya. Sifatnya Allah itu murah. Ya, itu item pertama 5 item ya. Item kedua, aja wedi salah. Ketiganya, sing sapa uripe murah beli bakal kenang neraka. Keempatnya aja luru barang kang enak-enak. Kelimanya aja nolak belai. Makanya kalau secara manusiawi ya jarang yang mampu lah. Ya kan, dianggapnya orang gila gitu loh. Ya kan? Ya orang kan mencari cari yang enak, yang senang ya. Artinya bukan nggak boleh enak, tapi yang nggak enak pun harus siap, begitu loh. Ibarat kita menyukai bunga mawar, bunga ros. Ya, mawar itu berduri. Ya kan? Dia jangan dipatahkan durinya, nanti mati mawarnya. Satu kedua, kapan-kapan kita pasti tertusuk oleh durinya kan, begitu. Kalau nggak mau tertusuk duri ya tanam melati, gitu. Jangan nyukai bunga mawar gitu. Di sini boleh nginep? Boleh. Bahkan kalau di sini sih apa ya standar lah gitu ya. Minimalnya 3 kali 24 jam, maksimalnya 7 kali 24 jam. Jadi artinya sekurang-kurangnya 3 hari, 3 malam 3 hari. Nah, nggak boleh lebih dari 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari nanti sananya tuh ngawur. Nah, tahunnya tahun J. J artinya 7. Oh, ilmu yang 7 harus dibuka. Dibuka ya. 16 1 sama 6 ya 7. 1 kita 6 tuh sisinya alam. Timur, selatan, barat, utara, atas dan bawah. 6 enggak? Ya. 7-nya kita yang ngisi gitu loh. Ya kan? Simbolnya itu ya? Iya. 16. Ya, jadi teman-teman di sini ada 3 pintu ya. Pintu pertama yang di sini, pintu yang kedua di sini, dan ini pintu utama di sini. Terakhir ya, pintu utama. Ya. Nah, ini kan pintu-pintunya kecil ya Pak ya? Kecil. Memang kan harus jongkok, harus hormat. Nggak boleh berdiri tegak kayak Bima. Harus ada sungkemnya. Ya, berarti artinya simbolnya nggak boleh sombong ya? Nah, itu dia. Harus merendahkan, membungkuk itu ya. Nggak congkak ya, siapa lawan gitu. Ada filosofi padi ya. Ya, semakin betul. beri semakin merunduk. Nah, ke sana larinya ya. Bukan kita menyembah makam, bukan, itu kan hanya tuntunan, gambaran. Ya percaya sama makam ya salah, harus percaya sama dirinya kan gitu. Nah, itu hanya metode, ada jalannya doang. Tatanannya kayak sistem kerajaan begitu. Jadi keluar masuk tuh mukanya tuh tetap madep gitu. Ada istilah madep rai mungkur hati. Ya, mukanya harus madep, hatinya pun harus madep. Artinya lahir batinnya harus menyatu gitu. Semua madep aja. Ya ini hanya jalan madep ilahi ya. Gitu. Makanya kan nama ini kan Ki Bagus Mungkad mung siji kadone ila Allah gitu. Jadi artinya ilmu apa sih? Tauhid, ketauhidan. Jadi ada berapa nama Pak? Banyak. Ki Agus Mungkad, Ki Gede Tuan Barep, Ki Bagus Penganten, ya kan? Ki Gede Lubung, Ki Gede Pengampunan, Mbah Langlang Buana Sejagat, Pangeran Sang Saka Dewa, gitu. Belum yang lain-lainnya. Banyak ya? Dan masing-masing tuh yang merupakan filosofi semua, merupakan tuntunan atau ajaran. Nggak ada naskahnya, nggak ada kitab. Itu ajaran batin.
bagus pengantin itu artinya apa Pak Kuncen? Ya harus dua-duanya kan harus bagus lah. Ya laki ya, kalau pengantin kan laki-laki perempuan harus ya 3A itu sili asah, sili asih, sili asuh. Sili asah, sili asuh, sili asih. Nah, itu tugasnya sebagai rumah tangga antara suami istri. Istri apalagi ya ini sih katakan belum punya anak ya. Istri itu wajibnya bakti pada suaminya. Nah, sebagai suami harus kasih sayang terhadap istrinya, udah selesai. Dua-duanya surga itu mah. Jadi simbolnya itu dari Ki Bagus pengantin. Iya, itu yang buat pengantin. Iya kan? Nah, kalau secara yang abstraknya Ki Bagus pengertian, artinya pengertian yang bagus. Pengertiannya harus bagus, lahirnya harus bagus, imannya juga harus bagus. Kan itu menurut ceritanya kan ya putranya Ki Gede Kebagusan. Itu juga mungkin cuma filosofis semuanya juga. Nah, ada yang nyebut Syekh Siti Dinurja, ada yang mengatakan Pangeran Gading Kencana, ada yang mengatakan Pangeran Jembar Kebagusan, ada yang kalau versi keraton nyebutnya Ki Mas Ratna Gumilang, gitu loh. Nah, punya putra 3, Ki Bagus Mukad, julukannya Ki Bagus Pengantin, itu yang tertua. Yang keduanya disebut namanya karo tradisi kebagusan Narawan ini disebutnya Buyut Kalun, tapi kalau orang umum disebutnya Buyut Kalis. Dapat gelar atau ini nih Ki Bagus Lahir. Nah, yang bungsunya Ki Bagus Iman. Nah, nama lahirnya tuh Buyut Kartia. Ada filosofinya. Karep kersane manusia kang sejati wis ana ning badane dewek-dewek. Zaman atau ininya kan keberadaannya kan Berbeda. Iya, beda tempat. Ya apa bedanya sih? Rambut kan yang di sini, tapi yang sini dikatakannya apa nih? Alis. Di sini bulu kan, mata. iya pindah di tempat, pindah nama. Kumis, jenggot, jambang, ya, idep. Semuanya kan rambut. Ya istilah beda tempat, beda Nama. ngaran gitu. Nah, jadi keberadaannya umat manusia itu ada 4 jalan. Ya kita terjemahan bebas saja ya dalam bahasa Cirebon aja ya. Lahir biasa, nitis, manitis, manca buana. Lah kalau beliau-beliau sih manca buana nggak dilahirkan, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kok bisa? Ya sekarang saya tanya. Kanjeng Nabi Adam SAW punya bapak ibu nggak? Ya kan? Lu kok bisa ya atas kehendaknya aja. Kanjeng Nabi Isa alaihissalam alias apa sih? Yesus Kristus hanya beribu, tidak berbapak. Lu kok bisa? Ya jangan protes dong, itu kena kehendaknya kok. Nah, Nabi Sis hanya berbapak, nggak beribu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan lainnya beribu dan berbapak. Jadi ada 4 jalan ya. Nah, kalau yang manca buana dia nggak dilahirkan. Gajah Mada, siapa ibu bapaknya? Dan kalau beliau itu tewas ini makamnya di mana? Supriyadi, Tan Malaka dan sebagainya. Ya kalau mati dia matinya di mana, kapan dan dikuburkan di mana. Nah, Pak Kuncen, boleh diceritakan terkait dengan sosok dari Mbah Buyut pengantin ini atau Ki Bagus pengantin atau Ki Tuan Barep ya? Ya. Jadi sebelum era kewalian ya, dulu sebutnya Amparan Jati, macam ini ada Khalifah Wali. Itu yang dicanangkan sebagai khalifahnya wali itu ya buyut kita. Tapi adiknya ya Nyimas Rara Santang tuh, yang terakhir menjadi ibunya Sunan Gunung Jati, usul sama rakanya, Raka saya itu nggak mau pisah. Nah, nanti Amparan jadi mancar, tolong putra saya yang jadi khalifah. Makanya akhirnya dibagi 2. Secara hukumnya ada istilah de facto dan de jure.
de facto ya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ya yang jadi raja. Raja yang punya tahta dan punya mahkota. Nah, kalau bisa kita sih raja tanpa tahta, tanpa mahkota gitu loh, Pak. Dia curi. Apa-apa dia si maaf ya, Sunan Gunung Jati matur dulu ke sini. Pripun neraka. Kalau ini ajar aja yang nggak berani. Begitu loh. Tapi itu kan ngaji sufi Cirebon petang atau Cirebon pegot. Jadi jarang yang bisa menyambungkannya gitu ya, kecuali si pembawa ceritanya itu sendiri gitu loh. Nah, estimasi tahun berapa Pak Kuncen beliau? Wah, jadi kalau itu sih berulang-ulang sih. Nah, artinya begini ya, kita mempelajari sejarah itu jangan semata-mata hanya mempelajari silsilahnya aja atau nasabnya aja. Memang nasab itu penting ya, ada istilah bibit, bebet, bobot ya. Kalau bibitnya jelek, bebetnya kurang benar dan bobotnya ringan ya nggak masuk hitungan kan gitu. Tapi kan bukan jaminan. Makanya kan ada tuntunannya. Ajeng aku turunan, yen ora keturunan. Turunannya mbahku ya banyak, tapi yang keturunan ilmu panemunya bisa dihitung dengan jari gitu loh. Ya keilmuannya kan, nah artinya kalau itu ya jangan hanya silsilahnya aja. Karena setiap anak raja nggak semuanya jadi raja, betul nggak? Setiap anak nabi nggak seluruhnya jadi nabi, yang jadi penjahat juga ada, ya, yang brengsek juga ada ya. Artinya kan bukan nasabnya yang menentukannya, tapi karakternya ya, akhlaknya, kemuliaan hidupnya gitu. Makanya dalam Cirebon sih yang diminta dia nada urip rasa mulia lah, selamat anak putu Adam. Artinya seluruh anggota badan kita tuh ya harus selamat semua. Ada istilah ya, tan anak gati setetes bulu selemban kangkari, harus terbawa semuanya gitu. Jadi secara logika katanya di sini dikatakan wafat ya, dimakamkan di sini. Padahal kan enggak, dia hijrah di Garut. Nah, di itu sepupuan dengan Syarif Hidayatullah. Yang tua sama buyut, tapi ya namanya bukan ini lagi. Nah, yang adiknya itu sama Sunan Gunung Jati. Nah, terus itu kayak anak kembar. Lahirnya nggak hampir bebarengan, dan yang ngasuh juga ya buyut di sana. Tapi ya bukan namanya, ya udah ganti nama ya. Yang putranya buyut sendiri dinamakan Ki Agus Salim, putra Sunan Jati Ki Agus Salam. Ki Agus Salim nanti jadi Ki Gede Sumber Kulon, Ki Agus Salamnya jadi Ki Gede Pekandangan. Ki Cabuk Angrum itu putranya Sunan Gunung Jati dari Garut, yang dicanangkan sama beliau sama Sunan Gunung Jati itu sebetulnya putra mahkotanya. Tapi karena ajarannya kan kita itu makhluk ya, umat ciptaan, jadi nggak boleh disembah, yang disembah ilah Allah gitu loh Pak. Makanya jadi nggak mau lah, singkatnya sih jadi sultan.